Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Roy Raffles Maturam Pasaribu dengan NPM 21170510058 dari kelas A Ilmu Komputer angkatan 2021. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Febi selaku dosen mata kuliah pengantar organisasi komputer, yaitu T4 menjelaskan mengenai aritmatika komputer. Jadi secara garis besar di sini saya akan membahas 3 topik, yaitu definisi aritmatika komputer, lalu struktur dan fungsi ALU, dan yang terakhir fungsi ALU. Definisi aritmatika komputer. Aritmatika komputer merupakan bagian pengolahan bilangan dari sebuah komputer dan dasar pembuatan dari sebuah komputer. Unit aritmatika dan logika merupakan bagian pengolah bilangan dari sebuah komputer. Di dalam operasi aritmatika ini sendiri terdiri berbagai macam operasi. Di antaranya itu ada operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Jadi, ALU ini mengambil bagian yang berfungsi untuk melakukan aritmatika di komputer. Kemudian, struktur dan fungsi ALU. Sebagaimana kita tahu, ALU itu singkatan dari Arithmetic Logical Unit. Ia merupakan salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan aritmatika dan logika. Struktur dan fungsi ALU. ALU memiliki berbagai komponen elektronika di dalamnya, yaitu berupa sekumpulan transistor yang dikenal dengan nama logic gate. Logic gate inilah yang berfungsi untuk melaksanakan operasi aritmatik dan operasi logika. Kumpulan susunan dari logic gate dapat melakukan perintah perhitungan matematika yang lebih komplit, seperti perintah add itu sebagai penjumlahan, dan divide ini sebagai pembagian. Jadi apa fungsi ALU? Tugas utama dari ALU ini adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika dengan dasar pertambahan. Sedang operasi aritmatika yang lain seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan. Sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut adder. Ini saya lampirkan itu berupa simbol umum ALU. Rangkaian utama untuk melakukan perintah ALU, itu ada adder. Rangkaian ALU yang digunakan untuk menjumlahkan bilangan itu disebut atau dinamakan dengan adder. Karena adder digunakan untuk memproses operasi aritmatika, maka adder ini sering disebut sebagai rangkaian kombinasional aritmatika. Ada 3 jenis fungsi adder. Yang pertama itu ada half adder, itu rangkaian adder yang hanya menjumlahkan 2 bit. Kemudian ada full adder, ini rangkaian adder yang menjumlahkan 3 bit. Dan yang ketiga ada parallel adder, itu rangkaian adder yang menjumlahkan banyak bit. Sini adalah penjelasannya, half adder. Rangkaian half adder merupakan dasar penjumlahan bilangan biner yang masing-masing hanya terdiri dari 1 bit. Oleh karena itu, dinamakan penjumlahan tak lengkap. Jadi ini proses penjumlahannya ini akan langsung saya representasikan di tabel kebenaran. Jadi, jika A 0 dan B sama dengan 0, maka hasilnya atau sum itu sama dengan 0, dengan carry out juga 0. Kemudian, jika A 0 dan B sama dengan 1 dijumlahkan, maka sumnya sama dengan 1, dengan carry out 0. Lalu, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 0 dijumlahkan, maka sumnya sama dengan 1, dengan carry out 0. Kemudian, jika A sama dengan 1 dan B sama dengan 1 dijumlahkan, maka sumnya sama dengan 0 dengan carry out sama dengan 1. Dengan demikian, half adder ini memiliki 2 masukan, yaitu AB, A dan B, dan 2 keluaran, sum dan carry out, S atau CY. Jadi, untuk aturan penjumlahannya, sini sudah saya buat. Jadi, aturan-aturan untuk melakukan penambahan biner 2 bit itu sebagai berikut. Jika 0 ditambah 0 itu hasilnya 0 dengan carry 0. Aturan yang kedua, jika 0 ditambah 1 itu sama dengan 1 dan carry 0. Aturan yang ketiga, 1 ditambah 0 itu sama dengan 1 dan carry 0. Sedangkan aturan keempat, yaitu 1 ditambah 1 itu sama dengan 0 dan carry 1. Sini ada penjelasan mengenai full adder. Full adder ini mengolah penjumlahan untuk 3 bit bilangan atau lebih. Oleh karena itu, dinamakan rangkaian penjumlahan lengkap. Jadi ini direpresentasikan
tabel kebenaran full adder. Jadi, jika A0, B0, C0, sumnya itu 0 dengan carry out 0. Jika A0, B0, C1, maka sumnya sama dengan 1 dan carry out 0. Jika A0, B1, C0, maka sumnya sama dengan 1 dan carry out 0. Kemudian jika A0, B1, C1, maka sumnya sama dengan 0 dan carry out 1. Kemudian jika A1, B0, C0, maka sumnya sama dengan 1 dan carry out 0. Jika A1, B1, 0, maksud saya, dan C1, maka sumnya sama dengan 0 dan carry out 1. Jika A1, B1, C0, maka sumnya sama dengan 0 dan carry out 1. Dan jika A1, B1, C1, maka sumnya 1 dan carry out 1. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai parallel adder. Parallel adder ini adalah rangkaian full adder yang disusun secara paralel dan berfungsi untuk menjumlahkan bilangan biner berapapun bitnya, tergantung jumlah full adder yang diparalelkan. Jadi di sini saya lampirkan gambar berupa penjumlahan parallel adder yang terdiri dari 4 buah full adder yang disusun secara paralel. 1, 2, 3, 4, sehingga membentuk sebuah penjumlahan 4 bit. Kemudian ada representasi integer. Jadi semua bilangan dapat direpresentasikan dengan hanya menggunakan bilangan 0 dan 1 untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan komputer. Kita tidak perlu menggunakan tanda minus dan titik, hanya bilangan biner yang dapat merepresentasikan bilangan. Representasi nilai tanda. Penggunaan unsigned integer tidak cukup untuk merepresentasikan bilangan integer negatif dan juga bilangan positif integer. Karena itu terdapat beberapa konversi lainnya, meliputi perlakuan terhadap bit yang paling berarti, yang paling kiri di dalam Word sebagai bit tanda. Yang kedua, apabila bit paling kiri sama dengan 0, maka suatu bilangan adalah positif. Jadi ini, jika bit yang paling kiri itu 0, maka bilangannya itu positif. Sedangkan bila bit yang paling kiri itu nilainya 1, maka bilangan itu bernilai negatif. Namun, ada kekurangan representasi nilai tanda, yaitu penambahan dan pengurangan memerlukan pertimbangan yang baik tanda, bilangan maupun nilai relatif agar dapat berjalan pada operasi yang diperlukan. Jadi, adanya representasi nilai ganda pada bilangan 0. Jadi, ada positif 0, ada negatif 0. Hal ini tidak sesuai untuk digunakan karena sangat menyulitkan untuk pemeriksaan bilangan 0. Kemudian ada integer aritmatika, yaitu representasi integer positif, negatif, dan bilangan 0. Bila sebuah bilangan integer positif dan negatif yang sama direpresentasikan atau si magnitude, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Bila hanya terdapat sebuah representasi bilangan 0 atau komplement 2, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Yang ketiga, pada kasus komplement 2, terdapat representasi bilangan n bit untuk min 2n, tetapi tidak terdapat untuk 2n. Kemudian yang kedua itu aturan untuk mendeteksi overflow. Jadi aturan overflow itu bila dua buah bilangan ditambahkan dan keduanya positif atau keduanya negatif, maka akan terjadi overflow. Bila dan hanya bila hasilnya memiliki tanda yang berlawanan. Aturan pengurangan untuk mengurangkan sebuah bilangan atau subtrahends dari bilangan lainnya minuend, anggaplah komplement 2 subtrahends dan tambahkan hasilnya ke minuends. Pembulatan. Teknik pembulatan yang sesuai dengan standar IEEE adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pembulatan ke bilangan terdekat, yaitu hasil dibulatkan ke bilangan terdekat yang dapat direpresentasi. Kemudian yang kedua ada pembulatan ke arah, yaitu hasil dibulatkan ke atas ke arah tak terhingga positif. Yang ketiga ada pembulatan ke arah, yaitu hasil dibulatkan ke atas ke arah tak terhingga negatif. Dan yang keempat itu ada pembulatan ke arah 0, yaitu hasil dibulatkan ke arah 0. Lalu di sini ada floating point representation, itu menyatakan suatu bilangan yang sangat besar atau kecil dengan menggeser titik desimal secara dinamis ke tempat yang sesuai dan menggunakan eksponen 10 untuk menjaga titik desimal itu. Sehingga range bilangan yang sangat besar dan sangat kecil untuk direpresentasikan hanya dengan beberapa digit saja. Dinyatakan dengan notasi A sama dengan ME, di mana A sama dengan M kali RE.
keterangannya. M itu sebagai mantisa, R sebagai radix, dan E sebagai eksponen. Lalu ada floating point arithmetic, di mana ada 3, yaitu arithmetic floating point penjumlahan atau pengurangan, lalu ada perkalian dan pembagian. Aritmatika floating point penjumlahan atau pengurangan, langkah-langkah yang dilakukan untuk menambah atau mengurangkan dua bilangan floating point itu yang pertama, bandingkan kedua bilangan dan ubah ke bentuk sesuai pada bilangan dengan nilai eksponensial lebih kecil. Yang kedua, lakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Dan langkah yang terakhir, yang ketiga, yaitu lakukan normalisasi dengan menggeser nilai mantisa dan mengatur nilai eksponensialnya. Lalu yang kedua itu ada perkalian. Algoritma umum untuk perkalian dari bilangan floating point terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, hitung hasil eksponensial dengan menjumlahkan nilai eksponen dari kedua bilangan. Kemudian, kalikan kedua bilangan mantisa. Dan yang ketiga, normalisasi hasil akhir. Dan yang terakhir itu ada pembagian. Itu pembagian dari dua bilangan floating point dengan bentuk X sama dengan MX kali 2 pangkat A dan Y sama dengan MX kali 2 pangkat B, itu setara dengan X dibagi Y sama dengan MX dikali MY dikali 2 pangkat AB. Algoritma umum untuk pembagian dari bilangan floating point itu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, hitung hasil eksponensial dengan mengurangkan nilai eksponen dari kedua bilangan. Yang kedua, bagi kedua bilangan mantisa. Dan yang ketiga, normalisasi hasil akhir. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya buat. Kiranya video ini dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Feby selaku dosen mata kuliah pengantar organisasi komputer, yaitu T4, menjelaskan mengenai aritmatika komputer. Saya, Roy Raffles Maturang Pasaribu, dengan NPM 21170511058 dari kelas A, Ilmu Komputer Angkatan 2021, pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.